seorang gadis dengan berani menyelamatkan seorang kutu buku kecil dari para perundung, tanpa menyadari bahwa dia adalah protagonis pria tiran yang selama ini coba dihindarinya. Sejak saat itu gadis penjelajah waktu ini mendapati dirinya benar-benar terjerat dengannya, menjadi target kasih sayangnya sejak hari pertama pertemuan mereka. Lucy yang dipenuhi rasa keadilan menendang pemimpin, perundung seorang anak laki-laki berambut coklat, hingga membuatnya terpental ketika para perundung melihat mata merah sang protagonis. Sebagai pertanda buruk, dia pun memulai akting dramatisnya. "Aduh, Mama," Vincent bilang, "rambut merahku ini terkutuk." Anak-anak itu yang belum pernah melihat hal seperti ini menjatuhkan kacamata anak laki-laki itu dan kabur. Dasar bocah tengik sok jagoan di depanku. Dia berbalik dan melihat tangan anak laki-laki itu gemetar tak terkendali. Citra dirinya yang lemah dan tak berdaya tertanam di benak Lucy yang bertekad untuk menyelesaikan perbuatan baiknya sampai tuntas. Dia mengantarnya pulang. "Wow, rumahmu seperti perpustakaan rahasia. Keren sekali. Boleh aku lihat-lihat?" Rona merah muncul di pipi anak laki-laki itu. Ini pertama kalinya dia membawa orang asing ke rumah. Meskipun dia merasa itu tidak pantas, sebagian dari dirinya berpikir bahwa jika itu adalah gadis ini, tidak apa-apa. Lucy kemudian menyadari bahwa dia basah kuyup. Dia merasa tidak sopan, meninggalkan tamunya selagi dia berganti pakaian. Dia menyarankannya untuk pergi berganti baju, berjanji akan tetap di tempat. Setelah ragu sejenak, anak laki-laki itu menuruti, melihat sekeliling pada buku-buku yang melimpah di setiap sudut dan mempertimbangkan sifat anak laki-laki itu yang pendiam dan introvert. Satu kata muncul di benaknya, kutu buku. Bahkan kacamatanya sangat cocok dengan citra itu. Tepat pada saat itu, sebuah larutan berbau busuk di atas meja menarik perhatiannya. Perutnya yang keroncongan membuatnya bertanya-tanya sejenak. Apakah itu sesuatu yang bisa dimakan? "Apa yang kamu lakukan?" Anak laki-laki itu yang sudah berganti pakaian tiba-tiba muncul dengan wajah dingin. Apakah dia marah karena dia menyentuh sesuatu? Lucy dengan cepat meminta maaf, membuat bingung anak laki-laki yang biasanya tanpa ekspresi itu. "Kenapa kamu minta maaf? Aku membawakanmu kue kering." "Aku lapar sekali," Lucy berseri-seri, wajahnya penuh kebahagiaan. "Aku tidak menyangka bisa makan sesuatu yang begitu lezat." "Apakah semua buku di rak ini milikmu?" "Banyak di antaranya terlihat sangat sulit." Begitu topik beralih ke buku, anak laki-laki introvert itu mulai terbuka dengan bersemangat berbagi wawasan uniknya tentang filsafat. Hal ini membuat Lucy yang mengaku sebagai murid yang payah merasa sedikit tidak mampu mengimbangi. Tiba-tiba anak laki-laki itu batuk dengan keras. Dia dengan cepat mengambil stoples berisi cairan hijau yang tampak mencurigakan, seperti racun, dan menenggaknya tanpa ragu-ragu. Wajah Lucy dipenuhi kekhawatiran. Penyakit serius, macam apa yang membutuhkan obat yang tampak mengerikan seperti itu? Tapi dia tidak berani bertanya, takut terkesan ikut campur. Aku mau pulang sebentar." Dia berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban, membuat anak laki-laki itu bingung. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Apakah tidak sopan batuk dan minum obat saat makan? Atau apakah gadis itu entah bagaimana menyadari sesuatu yang aneh tentangnya? Ditelantarkan oleh orang tuanya, atau diperlakukan seperti monster karena mata merahnya tidak pernah mengganggunya sebelumnya, tapi sekarang dia merasa anehnya kesepian. Tepat pada saat itu, gadis itu kembali membawa sepanci sup jamur. Dia bergegas kembali, khawatir anak itu akan merasa tidak enak badan karena minum obat saat perut kosong. Ini adalah pertama kalinya anak laki-laki itu merasa diperhatikan. Mereka bertukar nama dan menjadi teman. Rumah Rae menjadi markas rahasia mereka. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin Lucy menyadari betapa cerdasnya Rae. Jelas juga bahwa dia tidak terbiasa memiliki teman dalam hampir segala hal.
Semua yang mereka lakukan bersama adalah yang pertama kalinya bagi Rabe. Sambil tersipu dia berharap kebahagiaan ini akan bertahan selamanya. Kedua anak itu saling menautkan jari kelingking berjanji untuk menjadi teman selamanya. Kemudian Ibu Lucy datang membawa pai apel yang baru dipanggang dan mereka bertiga menikmati teh sore yang menyenangkan. Sebelum pergi Lucy dengan santai mengelus kepala Rabe. Rabe yang polos semakin jatuh hati. Dia sangat menikmati waktu yang dihabiskan bersama Lucy. Rasanya semakin lama mereka bersama, semakin sulit untuk berpisah. Lucy mengetahui dari ibunya bahwa sebuah festival akan segera diadakan. Hadiah utamanya adalah perjalanan ke ibu kota. Itu adalah tawaran yang menggiurkan bagi seorang anak dari desa pegunungan seperti ini. Tapi Lucy justru ingin menjauh sejauh mungkin. Dia sangat takut terjebak dalam alur gila novel itu. Tapi dia tidak menyangka hadiah juara kedua adalah 2.500.000 koin emas. Rabe sangat terampil dengan sedikit strategi, dia bisa dengan mudah mencapai kebebasan finansial. Jadi keesokan harinya dia membawa sup rebusan dan mengunjunginya lagi, tapi malah menemukan cahaya ungu aneh yang berasal dari loteng. Itu adalah Radam penyihir kerajaan yang sedang melakukan inspeksi rutin untuk memastikan Pangeran Rabe hidup dengan tenang di sini dan tidak menyimpan ambisi yang tidak pantas. Setelah menyuruhnya pergi, Rabe membuka pintu, tapi wajah Lucy tampak muram tidak seperti biasanya. Dia tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Dia sudah berusaha mati-matian menyembunyikan identitasnya sebagai seorang pangeran, tapi malah ketahuan oleh satu-satunya temannya. Untungnya Lucy hanya memperhatikan noda darah di lengan bajunya. Mengira Rabe terluka di suatu tempat, Lucy memeriksanya dengan hati-hati. Setelah tidak menemukan luka apapun, dia menghela napas lega. Jangan pernah terluka ya Rabe. Merasa sangat lega. Perhatian yang baru dirasakannya ini terasa sangat hangat. Jadi agar Lucy tidak mengetahui terlalu banyak dan terjerumus dalam bahaya, Rabe memintanya untuk tidak naik ke lantai 2. Lucy tentu saja menghargai keinginan temannya, tapi dia juga punya satu permintaan. Mulai sekarang, sebelum aku mengetuk 10 kali, kamu harus buka pintunya. Oke, mereka setuju dengan gembira. Lalu Lucy mengeluarkan selebaran kompetisi festival. Dia mengajak Rabe untuk ikut bersamanya. Meskipun pengetahuannya luas, Rabe ragu-ragu. Kalau kamu tidak mau ikut, kamu boleh menolak kok. Jangan memaksakan diri. Kalau begitu aku akan ajak orang lain saja. Perkataan itu langsung membuat Rabe bertindak. Membayangkan Lucy bersama orang lain saja sudah membuatnya tidak nyaman, jadi dia langsung menyatakan keinginannya untuk ikut. Meskipun aku tidak percaya diri, aku akan berusaha sebaik mungkin. Hari festival pun tiba dengan cepat. Rabe berdandan tidak seperti biasanya. Dia harus mengakui dirinya terlihat sangat tampan. Tapi cuacanya juga sangat panas, jadi mereka pergi ke kamarnya dan mengobrak-abrik lemari pakaian. Deretan jaket kotak-kotak itu sangat sesuai dengan karakternya. Untungnya ada beberapa pakaian yang cocok. Ini bagus sekali. Aku baru saja berpikir untuk memakai sesuatu yang kamu suka. Kata-kata seperti itu bisa dengan mudah disalahpahami, tapi justru itulah niat Rabe. Tak lama kemudian mereka berangkat mengenakan topi yang serasi, tapi malah bertemu dengan Domi. Saat mengetahui bahwa Domi adalah orang yang ingin diajak Lucy ke festival, wajah Rabe langsung masam. Dia dengan dingin mengusir Domi, lalu dengan santai mengajak Lucy masuk ke dalam kereta. Perjalanannya agak lama. Tidak lama kemudian Lucy tertidur bersandar pada Rabe. Hanya menyisakan Rabe dengan jantungnya yang berdebar kencang. Dan sebuah rahasia yang tidak bisa dia akui. Tak lama kemudian mereka tiba di lokasi festival. Berkat kemampuan serba bisa Rabe, Lucy memenangkan banyak hadiah. Bocah itu memberikan segalanya pada Lucy hanya untuk melihat wajah bahagianya. Lucy mengaku terpesona, tapi mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Kalau dia salah mengartikan tindakannya. Ini untukmu. Bukankah ini kesukaanmu? Justru karena itu aku memberikannya padamu. Aku harap setiap kali kamu melihat ini,
Kamu akan teringat hari ini. Rae menatap bola salju di tangannya. Jantungnya berdebar kencang. Dengan kegembiraan yang aneh. Tak lama pendaftaran untuk kompetisi resmi dimulai. Lucy yang melihat sebuah toko kelontong di dekat sana teringat pesan ibunya sebelum dia pergi. Dia memutuskan untuk pergi sendiri sebentar. Tapi tepat saat itu, Ray melihat seseorang yang seharusnya tidak ia lihat. Di sana ada Delmar, saudara tirinya, orang yang bertanggung jawab atas pengasingannya dari keluarga. Diasingkan ke pinggiran keluarga kerajaan dan tinggal di desa terpencil ini, kini ia melihat saudara tirinya aktif bertanya, kesana kemari mencarinya. Sedang apa kau di sini? Sangat kontras dengan sikap dingin Ray. Kegembiraan Delmar tampak tulus. Kakak, kenapa kakak menghilang? Begitu tiba-tiba, aku sangat-sangat merindukanmu. Ray mendorong bocah kecil itu menjauh. Jangan pura-pura bodoh, sahutnya dengan dingin. Apa kau tahu kenapa aku ada di sini? Kalau mereka sampai tahu kau kemari, aku harus pindah lagi. Kemana lagi selanjutnya? Ke neraka. Sebenarnya Delmar tidak tahu apa-apa soal ini. Dia hanya sangat menyayangi kakaknya dan ingin berada di dekatnya. Dia mengira kunjungannya yang tidak resmi inilah yang membuat Ray tidak senang. Kau jelas tidak mengerti satu kata pun yang kuucapkan. Jangan kembali lagi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Tepat saat itu, Lucy kembali. Ray yang tidak ingin Lucy tahu kebenarannya, berbohong dan mengatakan Delmar adalah anak yang tersesat. Dengan hati hancur Delmar pergi, tetapi sihir di jubahnya tiba-tiba aktif. Latam pernah bilang sihir itu hanya akan aktif dalam bahaya besar. Mungkinkah kakaknya waspada terhadapnya? Saat ini mereka berdua sadar bahwa kompetisi sudah dimulai. Untungnya, pesertanya tidak banyak, jadi mereka masih bisa ikut. Meskipun 3 jawaban pertama mereka akan dihitung salah, mereka berhasil masuk ke lokasi. Lucy meyakinkan Ray menyuruhnya untuk tidak gugup. Walaupun tanpa persiapan yang mengejutkannya, bocah itu penuh semangat menjawab 10 pertanyaan berturut-turut dengan cepat dan akurat. Sungguh menakjubkan. Tak lama mereka sampai pada pertanyaan puncak terakhir. Dahulu kala kaisar sebelumnya memusnahkan semua penyihir di kekaisaran. Tapi satu penyihir terakhir melawan sampai akhir. Kekuatan dan semangatnya yang luar biasa membuat sang kaisar mendirikan monumen untuk menghormatinya. Siapakah namanya? Tidak ada seorang pun di kerumunan yang pernah mendengar cerita ini. Hanya Ray yang tahu jawabannya, tapi karena mengincar juara kedua, dia tetap diam. Beritahu aku jawabannya, hanya padaku saja, bisik Lucy. Pada saat itu Ray dan pembawa acara berbicara bersamaan. Layton. Penyihir terakhir adalah Layton. Suara Ray sangat pelan. Seharusnya tidak ada yang mendengarnya, tapi sang tuan mendengarnya. Kedua anak itu yang sama-sama mendapat nilai sempurna telah menarik perhatiannya. Selidiki mereka. Mereka mungkin berguna bagi kita. Setelah kompetisi selesai, mereka menerima hadiah mereka, sekantong koin emas. Lucy berencana membelikan ibunya gaun yang indah. Ray menawarkan setengah dari hadiahnya pada Lucy. Melihat tekadnya Lucy, tidak menolak. Tapi sepertinya aku selalu menerima sesuatu darimu, katanya. Aku juga ingin melakukan sesuatu untukmu, jadi aku tidak akan mengambil ini secara cuma-cuma. Aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Wajah anak laki-laki itu memerah, sebuah ide jelas muncul di benaknya. Gadis yang disukainya telah berjanji untuk memenuhi 3 keinginannya. Tapi tidak ada yang bisa menebak apa yang akan dia minta. Keduanya dengan gembira mengambil hadiah juara kedua mereka, sekantong penuh koin emas. Lucy yang sangat gembira langsung pergi berbelanja. Saat berbalik dia mendapati Ray kesulitan di bawah beban belanjaan mereka. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat. Tapi mata Lucy tertuju pada kalung berlian yang berkilauan tapi sudah jelas. Harganya terlalu mahal.
Namun Ray melihat semuanya dari kejauhan. Dalam perjalanan pulang, tak satu pun dari mereka bisa menahan kegembiraan mereka. Bagi Ray sepanjang hari itu adalah hal yang baru dan pengalaman yang sangat menyenangkan. Lucy juga sama senangnya. Berkat Ray dia bisa membeli begitu banyak hadiah. Lalu Ray menyinggung soal 3 permintaan yang telah dijanjikannya. Sudah waktunya untuk memenuhinya. Untuk permintaan pertama, dia mengaduk-aduk tas. Dia membuka sebuah kotak kecil memperlihatkan kalung yang sama yang dikagumi Lucy sebelumnya. "Kamu sepertinya tidak membeli apapun untuk dirimu sendiri," katanya. "Aku rasa ini cocok untukmu. Maukah kamu menerimanya?" Jantung Lucy berdebar kencang. Dia tidak menyadari Ray telah memperhatikannya dengan begitu saksama. Saat kalung itu menempel di kulitnya, pipi Lucy merona. "Cepat pikirkan permintaanmu selanjutnya," desaknya. "Rasanya kamu terus yang mengabulkan permintaanku. Permintaanku selanjutnya adalah mengelus kepalamu. Tidak itu sesuatu yang bisa kamu lakukan kapan saja. Buatlah permintaan yang sungguhan. Kamu tahu maksudku." Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka di dalam kereta, dipenuhi tawa dan obrolan. Namun malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Suara seorang pria tiba-tiba memanggil dari balik pintu depan. Dia mengaku perlu para pemenang kompetisi pengetahuan untuk menandatangani beberapa dokumen. Lucy secara naluriah bergerak untuk membuka pintu, tapi kemudian dia teringat. Dia tidak memberikan alamat rumahnya saat mendaftar. Bagaimana orang itu bisa menemukannya? Dia dengan cepat membuat alasan dan menyuruhnya pergi. Dia curiga. Pria di luar itu sama sekali bukan petugas. Itu adalah radam penyihir kerajaan. Cukup pintar gumamnya pada diri sendiri. Dia akan menjadi lawan yang menarik. Beberapa saat kemudian, Ibu Lucy akhirnya kembali. Setelah mendengar ceritanya, tinjunya mengepal. Syukurlah, tidak ada hal buruk yang terjadi. "Ayo kita buka hadiahnya," usul Lucy. Ray dan aku memilihnya dengan hati-hati. Ibunya menunjukkan kegembiraannya dengan pakaian baru itu. Lalu matanya tertuju pada kalung di leher Lucy. Kelihatannya mahal. Mungkinkah anak laki-laki itu punya niat lain, pikirnya. Keesokan harinya toko serba ada milik temannya Domi dibuka. Bisnisnya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Melihat energi dan antusiasme ibunya dan melihat temannya Domi menemukan hasratnya, Lucy sadar dia tidak bisa terus seperti ini. Sudah waktunya baginya untuk menemukan tujuannya sendiri. Dia curhat pada temannya Ray tentang kurangnya arah hidupnya. Namun dia menyarankan bahwa dengan pemahaman yang baik tentang matematika dan sains, dia bisa pergi kemana saja di dunia tanpa rasa takut. Dan begitulah mimpi buruk Lucy dimulai dengan matematika. Setelah 3.600 detik yang panjang, Lucy akhirnya menghentikan pelajaran itu dengan pasrah. Mereka beralih dari latihan mental ke latihan fisik. Ekspresi Lucy berubah, sangat kontras dengan penderitaannya karena matematika. "Mungkin aku seharusnya menjadi ahli perang bola salju saja," katanya. "Kurasa itu tidak akan terlalu buruk. Selama kamu bahagia apapun boleh," jawab Ray. "Aku juga merasakan hal yang sama. Jika ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, tawar Lucy, kamu selalu bisa memberitahuku." "Kalau begitu," jawab Ray, "bolehkah aku mentraktirmu makan malam ini?" Dan begitulah adegan itu terjadi dengan Lucy yang mengintip dari luar pintu. Melihat Ray mengenakan celemek memasak makan malam sendirian. Buku-buku puisi tergeletak terbuka di atas meja. Selamat ulang tahun. Itu adalah hari ulang tahun Lucy, dia bahkan tidak mengingatnya. Di hari yang istimewa itu Raif menjelaskan, "Aku ingin mengisinya dengan hal-hal yang kamu sukai." Terharu Lucy langsung memeluknya. "Ini pertama kalinya ada orang yang merayakan ulang tahunku dengan begitu perhatian," bisiknya. "Terima kasih banyak, Raif." Mereka dengan cepat melahap makanan di atas meja. Lucy tertidur di sofa dengan perasaan puas. Namun saat itu juga suara derit dari bingkai pintu di loteng menghancurkan momen damai itu.
Raef sudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan tentang siapa yang mungkin datang, tapi dia tidak pernah menduga ini. Sang Ratu. Kata-kata wanita itu sepintas hanyalah basa-basi biasa. Jelas sekali dia masih merasa tidak tenang soal suksesi takhta. Karena itu dia datang untuk memastikan sendiri apakah Raef menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Setelah mengingatkannya untuk rajin minum obat, dia berbalik dan pergi. Hal ini membuat Raef sangat jengkel. Di penjara di desa kecil ini saja tidak cukup, mereka harus bergiliran mengawasinya terus-menerus. Namun, baginya sekarang selama dia bisa bersama Lucy, itu sudah cukup. Tiba-tiba tatapan tajam muncul di wajahnya. Dia berpikir dalam hati jika ada yang berani mengganggu mereka, jangan harap bisa hidup. Dia sudah mulai menunjukkan bibit-bibit sifat seorang penguasa tiran dari novel. Keesokan harinya, wajah Lucy pucat. Ternyata dia makan terlalu cepat kemarin dan merasa tidak enak badan. Akan tetapi, tidak ada apotek yang layak di desa ini. Hanya ada seorang nenek tua dan ramuan tradisionalnya. Lucy tidak pernah membayangkan kalau mendapatkan obat bisa sesulit ini. Pantas saja Raef harus meminum obat yang rasanya tidak enak dan rumit itu. Sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benaknya. Kalau begitu dia bisa belajar membuat obat. Ilmu pengobatan di sini sangat terbelakang, pasti permintaannya akan sangat tinggi. Dengan begini dia juga bisa membantu Raef. Tepat pada saat itu John, asisten Tuan Tanah, mencari mereka. Lucy dengan cepat memegangi dompetnya. Yang mengejutkannya, pria itu tersenyum dan berkata, "Tuan ingin bertemu dengan kalian. Pertemuan ini akan mengubah jalan hidup mereka." Adegan klasik di mana pemeran utama pria dan wanita berbagi obat pun terjadi. Setelah mengikuti kompetisi pengetahuan, mereka menarik perhatian sang Tuan Tanah. Keduanya merasa gelisah di perjalanan, terutama Raef. Dia curiga identitas aslinya telah terbongkar. Karena diliputi emosi, dia merasa kehilangan kendali sesaat. Dia butuh obatnya untuk menenangkan diri, tapi sayangnya dia tidak membawanya. Lucy memperhatikan wajahnya yang pucat dan langsung menunjukkan kekhawatirannya. Raef namun menjelaskan bahwa dia hanya sedikit gugup. Tak lama kemudian mereka tiba di kediaman Tuan Tanah. Yang mengejutkan mereka, sang Tuan sangat baik hati. Dia dengan penuh perhatian menyiapkan kue-kue kering dan teh hangat untuk mereka. Kemudian dia langsung ke pokok pembicaraan. Musim panas, lalu kau menjawab pertanyaan terakhir kompetisi itu. Dengan benar bukan? Lucy mengira dia mencari masalah menenangkan Raef sambil mengambil alih tanggung jawab atas jawaban itu. Dia mengaku tidak sengaja menemukan jawabannya di sebuah buku. Jadi aku ingin bertanya, apakah kalian tertarik untuk belajar lebih lanjut? Keduanya mengangguk dengan bingung. Apakah kalian tidak mau pergi ke ibu kota? Saat sudah dewasa nanti, mereka berdua menggelengkan kepala serempak. Jawaban mereka membuat sang Tuan senang. Dengan gembira dia menggenggam tangan Lucy. Akhirnya kita menemukan talenta berharga untuk Rodante. Ternyata sang Tuan selama ini mencari orang-orang yang menjanjikan. Murid-murid sebelumnya selalu pergi setelah mendapatkan ilmunya. Kini akhirnya dia mendapatkan 2 anak yang cerdas. Siapa yang tidak mendambakan ibu kota, bidang studi, apa yang ingin kau tekuni? Apapun boleh. Aku akan menyediakan buku dan guru yang kau butuhkan. Lucy tidak lagi menyembunyikan cita-citanya. Ia menceritakan penemuan terbarunya dan keinginannya untuk belajar farmakologi. Di luar dugaan, Ray memilih teknik sihir dan ilmu bela diri. Hari itu begitu penuh peristiwa, sehingga mereka berdua merasa bersemangat. Namun, dalam perjalanan pulang, Ray tiba-tiba bertingkah aneh menyuruh Lucy pulang sendirian. Dilihat dari cara jalannya yang limbung dan telinganya yang memerah, tidak sulit untuk melihat kalau dia sedang tidak sehat. Khawatir, Lucy mengikutinya ke pondoknya.
Dia mengetuk pintu 10 kali, tapi tidak ada jawaban. Karena cemas dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Tapi kemudian dia mendengar erangan tertahan dari lantai 2. Dia pun segera berlari ke atas. Benar saja dia menemukan Ray pingsan tak sadarkan diri. Dalam mimpinya, pria muda itu merasa lumpuh, tidak bisa melihat apa-apa. Rasanya seperti saat-saat dia dihukum waktu kecil, hanya dengan satu suara langkah, kaki yang familiar. Di sampingnya, satu-satunya orang yang berjalan dengan sangat hati-hati adalah ibunya. Selama ibu masih di sini, bisiknya, kelahiran rendahan ini akan menjadi belenggumu. Sebagai ibumu bagaimana mungkin? Ibu menjadi beban bagimu. Sudah waktunya ibu pergi. Kau harus bahagia. Tidak peduli seberapa keras Ray memohon, ibunya meninggalkannya, selamanya membiarkannya sendirian dalam istana kerajaan yang dingin dan menakutkan itu. Kini Ray demam tinggi. Namun, dia berhasil meraih tangan Lucy saat gadis itu mencoba pergi mencari bantuan. Sambil mengigau, dia memohon agar Lucy tidak pergi. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu, Lucy menenangkannya. Saat itu juga dia melihat sebuah botol kecil di dekatnya. Itu adalah botol yang selalu dibawa Ray, tetapi karena cuaca, isinya menjadi sangat kental. Jelas sekali Ray yang tidak sadar tidak bisa meminumnya sendiri. Tanpa ragu-ragu, Lucy menengadahkan kepalanya dan memasukkan cairan kental itu ke dalam mulutnya. Lalu, dia dengan hati-hati memberikannya kepada Ray dari mulut ke mulut, mengabaikan potensi bahaya. Dalam sekejap kondisi Ray stabil, tetapi Lucy malah pingsan jatuh, terkulai kaku ke lantai. Ketika Ray sadar, dia merasakan pahit di mulutnya dan melihat sisa obat di bibir Lucy, dia tahu ada sesuatu yang sangat tidak beres. Karena Radam pernah memberitahu mereka bahwa obat itu dibuat khusus untuk kondisinya, tetapi bagi orang lain itu bisa menjadi racun. Sementara itu di istana kerajaan ibu kota Kaisar telah mendengar tentang Count Voltino yang meningkatkan kekuatan militernya, meskipun intelijen menyebutkan itu untuk melawan kekuatan di barat. Kaisar yang penuh curiga itu tetap saja sangat tidak senang. Dia percaya Voltino diam-diam memperluas wilayahnya, bersiap untuk memberontak. Tidak ada yang lebih konyol daripada seseorang yang tidak tahu diri. Benar kan, Diana, ejeknya? Di matamu apakah ada orang lain yang mengincar posisi ini? Semua orang yang hadir tahu betul bahwa Kaisar sedang menyindir Aurelio, pangeran yang lahir dari kalangan rendahan seorang anak haram. Tenang saja Yang Mulia, jawab Diana dengan lancar. Dia tampaknya cukup puas dengan keadaannya saat ini. Radam mengamini perkataannya yang untuk sementara meredakan kecurigaan Kaisar. Tapi hanya permaisuri yang tahu bahwa kekuatan sejati tidak berada di tangan Kaisar. Siapapun yang berani mengincar takhta akan dihabisi tanpa sisa. Untuk menghindari nasib seperti itu, dia bersumpah untuk melindungi posisinya. Di Delmar, di tempat lain Ray menjaga Lucy yang tidak sadarkan diri. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memperingatkannya tentang bahaya obat itu. Jika terjadi sesuatu pada Lucy, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Saat itu juga Lucy membuka matanya dan duduk tampak seolah-olah dia baru saja bangun tidur. Rabe segera memeluknya, seluruh tubuhnya gemetar karena lega. Dia diam-diam bersumpah untuk tidak akan pernah membiarkan Lucy dalam bahaya lagi. Tak lama mereka memulai pelajaran farmakologi pertama mereka. Lucy yang tidak punya pengalaman sebelumnya dengan mata pelajaran itu sangat senang, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Tapi begitu dia melihat sang guru, dia menelan kembali semua pertanyaannya. Guru itu sangat galak. Jadi ketika dia memerintahkan mereka untuk membaca bab pertama, Lucy tidak berani angkat bicara meskipun dia sudah membacanya di rumah. Setelah membaca ulang bab itu, dia mengangkat tangannya. Aku punya pertanyaan tentang racun tanaman dan jamur, mulainya.
Bisakah Anda menjelaskan perbedaan antara setiap jenis jamur? Lucy mencoba memanfaatkan kesempatan untuk bertanya, tetapi jawaban yang dia terima adalah, hal-hal seperti itu tidak perlu diketahui. Semuanya bisa diobati dengan penawar racun yang sama. Maka dengan mata berbinar dan penuh harap, Lucy memasuki tahap praktik. Pelatihan farmakologinya di bawah bimbingan gurunya. Dia dengan cepat berhasil meracik penawar racun. Namun, sang guru tiba-tiba mengakhiri pelajaran dan pergi tanpa sepatah kata pun. Lucy bertanya-tanya apakah dia telah menyinggungnya. Saat itu John, asisten tuan tanah, masuk ke ruangan. Dia mendekat seolah berbisik. "Aku punya pertanyaan untukmu," bisiknya, "tentang Rabe si kutu buku itu." Rabe ternyata sangat cepat marah. Pelajaran pertama mereka bersama telah memperlihatkan Rabe yang biasanya ramah tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas. John mengira itu karena dia tidak bisa menemukan guru yang cocok untuknya dan merasa sangat bersalah, tetapi Lucy tidak percaya Rabe bisa sekasar itu. Dia curiga pasti ada kesalahpahaman. Dia memutuskan untuk menanyakannya nanti saat mereka pulang ke rumah. Namun dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Domi yang sedang keluar dari toko pandai besi. Kedua teman itu mengobrol dan tertawa, saling bertukar cerita tentang kejadian baru-baru ini. Rabe kebetulan melihat pemandangan ini dan rasa cemburu tiba-tiba menjalari dirinya. "Ngomong-ngomong Rabe," kata Lucy menoleh padanya, "kamu masih belum punya guru kan? Pasti sulit belajar sendirian." "John kelihatannya sangat mengkhawatirkanmu." Rabe yang selalu penuh perhatian menepis kekhawatirannya. Dia mengaku sudah terbiasa belajar sendiri dan tidak ingin merepotkan siapapun. Merasa tenang dengan jawabannya yang terkesan santai, Lucy merasa lega. Ternyata ini hanya kesalahpahaman John, pikirnya. Rabe memang sangat baik. "Mungkin kita harus mengajak Domi untuk bergabung lain kali," usulnya dengan ceria. Sekilas raut tidak senang melintas di wajah Rabe. Dia memaksakan senyum, mencoba untuk tampak setuju. Tetapi ketika Lucy menambahkan bahwa Domi adalah teman yang sama, baiknya dengan dirinya, dan akan lebih menyenangkan jika mereka bertiga bersama, kepura-puraan Rabe hancur. Ekspresinya menjadi gelap. "Siapa yang lebih istimewa bagimu?" tanyanya tiba-tiba. "Jika salah satu dari kami menghilang, akankah yang tersisa menjadi lebih istimewa?" Lucy merasa pertanyaan itu aneh. Tetapi Rabe menganggapnya sebagai lelucon. Memutuskan untuk tidak memikirkannya, Lucy menjawab dengan jujur. "Mungkin orang yang menghilang akan menjadi lebih istimewa." Waktu terus berjalan dan kenangan seringkali menjadi lebih indah. Jadi orang yang telah tiada akan lebih dirindukan. Lanjutnya, "Tapi meskipun begitu, aku tidak ingin ada yang menghilang. Jangan bercanda tentang hal-hal seperti itu." Ini jelas bukan jawaban yang diharapkan Rabe. Sebuah pikiran aneh mulai berakar di benaknya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua berjalan pulang di bawah satu payung. Tiba-tiba Domi muncul. Model menjelaskan bahwa atap rumah Lucy bocor lagi dan seperti biasa dia akan menginap di rumahnya. Raut wajah Ray langsung muram. Tanpa sadar, dia mengeratkan genggamannya pada gagang payung. Dia sangat ingin menjadi satu-satunya teman Lucy, memilikinya seorang diri. Tapi dia tahu dia tidak punya hak untuk itu. Dengan enggan dia melonggarkan genggamannya dan melambaikan tangan pada Lucy. Saat melihat mereka berjalan menjauh, sebuah pikiran kelam muncul di benaknya. "Hanya aku yang boleh bersamamu," pikirnya. "Bagaimana caranya agar aku bisa membuatmu tetap di sisiku seorang diri?" Dia akhirnya berhasil meluluhkan hati gurunya yang penyendiri itu dengan ketulusannya. 1 minggu telah berlalu sejak Lucy memulai studinya. Namun yang dia pelajari hanyalah kesimpulan-kesimpulan dangkal. Setiap kali dia meminta penjelasan yang lebih rinci, gurunya akan menolaknya dengan singkat, "Kamu tidak perlu tahu."
Gurunya bahkan mengklaim kalau dia tidak perlu tahu hal-hal seperti itu untuk bisnisnya. Hari ini kesabaran Lucy akhirnya habis. Dia menyatakan bahwa dia belajar farmakologi bukan untuk mencari keuntungan, melainkan karena dia benar-benar ingin belajar cara menyembuhkan dan menolong orang. Gurunya mendengarkan tanpa ekspresi, lalu dengan tenang menggulung lengan bajunya, memperlihatkan jaringan luka parah yang mengerikan. Dia menjelaskan bahwa dahulu kala dia ditugaskan untuk menyembuhkan penyakit kulit seorang wanita bangsawan. Para apoteker berpengalaman telah gagal, tapi dia berhasil hanya dalam waktu 1 bulan. Karena hal itu dia dicap sebagai penyihir dan dituduh menggunakan ilmu hitam. Bahkan sampai sekarang status seorang apoteker masih sangat rendah. Tindakan sang guru semata-mata untuk melindungi Lucy. Dia tidak ingin Lucy mengalami nasib sial yang sama sepertinya. Sang guru percaya bahwa setelah mendengar cerita itu, tidak akan ada yang mau melanjutkan studi mereka. Tak disangka Lucy menyatakan bahwa niatnya tidak berubah. Karena dia ingin menyembuhkan penyakit Ray dan farmakologi bukanlah hal yang berbahaya. Dia tidak mau menyerah begitu saja pada kemampuan untuk menyelamatkan orang. Hal ini mengingatkan sang guru pada cita-citanya saat pertama kali memulai pekerjaan ini. Dan akhirnya mereka berdua pun menyelesaikan kesalahpahaman mereka dan menghabiskan waktu yang menyenangkan di kelas. Di hari yang sama, Lucy menerima tugas rumah yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat dia tidak tahu harus senang atau sedih. Namun dia tidak menyangka akan ada prasangka sekuat itu terhadap sihir di sini. Sudah begitu lama sejak para penyihir menghilang, tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa kekhawatirannya tidak beralasan. Dia percaya kalau dia hidup di era yang sama sekali tidak berhubungan dengan cerita aslinya. Yang tersisa hanyalah hidup dengan nyaman. Dia tidak menyangka situasinya justru sebaliknya. Dan dia sudah menarik perhatian Radam. Tidak lama kemudian seorang tukang pos muda tiba di desa kecil ini. Dia menemukan sebuah surat dari keluarga Count di dalam tasnya. Penerimanya adalah Ibu Lucy. Terkejut dia berspekulasi bahwa identitas mereka tidaklah sederhana. Jadi dengan penasaran, dia membuka surat itu hanya untuk mendapatinya benar-benar kosong. Dengan jijik dia membuangnya ke samping. Dia tidak menyangka Radam akan langsung memungutnya. Tanpa pikir panjang Radam membakarnya saat itu juga. Pria itu tersenyum, sebuah kilatan jahat di matanya. Dia akan membiarkannya menikmati kedamaian untuk saat ini. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Dia menerima sebuah hadiah istimewa. Hadiah itu memungkinkan mereka untuk mengobrol lewat suara, sehingga mereka bisa tetap berkomunikasi. Bahkan setelah dia kembali ke rumah, dan anak laki-laki itu juga menerima kejutan yang disiapkan dengan cermat. Di dalam sebuah kotak yang belum pernah dia lihat sebelumnya, ada banyak sekali ramuan buatan tangan. Ada juga sebuah catatan yang merinci kegunaan ramuan-ramuan itu. Baik perhatiannya maupun ramuan itu sendiri sangatlah berharga. Hal ini mengingatkan Ray pada obat yang selalu diminumnya. Rev bilang obat itu diformulasikan khusus untuk kondisinya, tapi dia tidak pernah bilang apa penyakitnya sebenarnya. Tiba-tiba kepala Raif mulai berdenyut sakit. Setiap kali dia memikirkan obat itu, hal ini selalu terjadi, dia bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Dia harus segera meminum obatnya. Suara aneh itu membuat Lucy khawatir di seberang sana. Tapi agar tidak membuatnya cemas, Ray berbohong dan bilang kalau dia tidak sengaja terjatuh. Tapi bahkan keesokan harinya Lucy masih terus kepikiran bertanya-tanya, apakah Ray terluka? Dia memutuskan untuk membuat lebih banyak salep lain kali untuk persediaan Ray. Semakin banyak obat, semakin bagus. Tepat saat itu suara dentingan pedang terdengar dari luar jendela. Lucy melangkah ke balkon dan melihat keluar. Dia melihat Ray sedang berlatih tanding dengan seseorang. Apa dia sudah menemukan guru ilmu pedang? Khawatir Ray terlalu memaksakan diri, Lucy bergegas turun. Dia baru tahu kalau pria itu bukanlah seorang guru, melainkan ksatria pribadi Tuan Duke Franz. Dia dengar ada seorang anak yang ingin belajar ilmu pedang, jadi dia datang untuk melihatnya. Dia tidak menyangka akan menemukan hal yang tak terduga.
Tepat saat dia hendak melanjutkan pertanyaannya, John si asisten tiba-tiba muncul menyela percakapan. Setelah keduanya pergi, Franz mengungkapkan penemuannya. Anak itu sepertinya pernah menerima pelatihan ilmu pedang kerajaan. Statusnya setidaknya setara dengan anak seorang duke, bahkan mungkin lebih dari itu. Dalam perjalanan pulang, Ray juga sadar kalau dia tidak sengaja menggunakan teknik yang dipelajari dari keluarga kerajaan saat berlatih tanding. Dia berharap mereka tidak akan bertemu lagi. Musim semi pun tiba. Lucy sudah tinggal di sana selama hampir setahun. Kehidupannya berjalan relatif lancar. Lalu muncullah karakter baru yaitu kakak laki-laki Domi Desi. Saat tahu kalau Desi belajar sejarah wajah Lucy, langsung berbinar penuh semangat. Dia berharap Desi bisa menceritakan kisah-kisah tentang penyihir. Dia adalah seorang pangeran yang lahir di luar nikah dan diabaikan sejak kecil. Melalui pernikahan politik, dia terjerat dalam hubungan benci dan cinta karena kesalahpahaman yang terus-menerus. Dia membunuh wanita yang dicintainya dan semua orang di sekitarnya. Kisah itu pada akhirnya menjadi sebuah tragedi yang memilukan. Lucy yang benar-benar larut dalam cerita menceritakan kembali kisah aslinya, tapi malah mendapat penolakan dari Desi. Kenapa kamu jadi mulai baca hal-hal aneh seperti itu? Sekarang, setelah kamu beranjak dewasa, anggota keluarga kerajaan dilarang saling menyakiti. Itu adalah sihir kuno yang bahkan kaisar pun tidak bisa membatalkannya. Lucy tidak bisa mengerti, tapi dia sangat terkejut. Mungkinkah isi novel itu sepenuhnya fiksi? Dia tidak menyangka waktunya akan secepat ini. Dan Ray sudah terlibat dalam konflik utama di novel aslinya. Roda takdir telah mulai berputar. Permaisuri mengetahui bahwa putranya dengan bantuan Adam telah bertemu Rae. Meskipun tidak terjadi apa-apa, dia tahu jika kaisar mengetahuinya, beliau pasti akan sangat marah. Ini adalah situasi yang berbahaya. Jadi dia memutuskan untuk memberikan peringatan keras kepada penyihir licik ini. Adam, keluarlah. Aku punya perintah untukmu. Seorang pria muncul dari kegelapan memancarkan aura berbahaya yang nyata. Tapi sang permaisuri tidak gentar sedikit pun. Dengan ekspresi serius dia berkata, "Aku dengar kau membiarkan Delmar bertemu dengan anak itu. Kau tahu betapa berbahayanya itu. Bagaimana jika kau membuat Yang Mulia marah?" Adam segera meminta maaf. Sang permaisuri tidak memperpanjang masalah itu. Sebaliknya dia bertanya, "Sebenarnya aku sedikit penasaran, ramalan apa yang didengar oleh Yang Mulia yang membuatnya mengasingkan Aurelio?" Jelas sekali pria itu tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Dia menjelaskan bahwa ramalan adalah perjanjian antara mereka yang terikat kontrak. Jadi dia tidak bisa mengungkapkannya dan semua ramalan memiliki harga. Hanya satu kata saja sudah cukup untuk membentuk sebuah perjanjian. Sang permaisuri sangat ingin tahu tentang masa depan putranya. Tapi Radam berkata harganya baru bisa diketahui setelah perjanjian terpenuhi. Transaksi yang memaksa seperti itu membuatnya tidak senang, tapi demi putranya Delmar, dia tidak punya pilihan lain. "Aku akan membuat perjanjian denganmu. Beritahu aku ramalan tentang Delmar." Begitu perjanjian terbentuk, sebuah apel emas muncul di tangan Radam. Dengan sekali gigit seseorang bisa melihat masa depan yang ingin mereka ketahui. Ramalan itu ternyata sangat misterius. Dia pergi temukan tunanganmu. Di tempat lain, kota Roland sedang mempersiapkan festival akademik dan musik untuk merayakan tahun baru sekaligus menghargai pencapaian penelitian musim dingin. Undangan telah dikirim ke seluruh kekaisaran dan banyak tamu terhormat diharapkan hadir. Tuan yang bersemangat itu mengundang Lucy dan Ray, berharap mereka akan mempresentasikan hasil penelitian mereka di acara tersebut. Hal ini membuat Lucy sangat tertekan, meskipun Tuan menegaskan bahwa partisipasi itu sukarela.
Dia merasa wajib berkontribusi setelah menerima begitu banyak dukungan. Melihat kegugupannya, Ray yang biasanya tidak suka keramaian, berjanji akan menemaninya. Dia hanya berharap dengan acara sebesar ini tidak akan ada masalah yang muncul. Lagi pula mereka belum bisa meninggalkan tempat ini. Pertemuan yang ditakdirkan antara karakter utama novel akhirnya akan terjadi. Dalam ramalan itu, Permaisuri melihat sebuah faktor yang dapat sangat memengaruhi masa depan putranya. Jadi dengan menggunakan wabah, penyakit regional yang telah merenggut nyawa banyak anak, sebagai alasan dia meminta agar pencarian pasangan yang cocok untuk Delmar dipercepat. Namun daftar kandidat itu menimbulkan kecurigaan Kaisar karena semua keluarga yang terdaftar berada di perbatasan barat dan juga sangat mendukung Kaisar. Tapi dia tidak pernah menyangka akan menemukan sesuatu yang begitu menarik di dalamnya. Malam itu Radam seperti biasa memeriksa ingatan Rae. Tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia bersiap untuk pergi. Tapi Rae menghentikannya bertanya, apakah akan ada yang mengenalinya di festival akademik beberapa hari lagi. Ini hampir seperti ramalan dan harga untuk pengetahuan semacam itu tidaklah murah. Rae terkejut saat Radam meminta miliknya yang paling berharga. Rae langsung teringat pada Lucy. Tidak mungkin dia akan menukarnya, tapi anehnya bahkan sebelum mereka membuat perjanjian, Radam dengan mudah memberinya jawaban dan secara misterius menyebutnya sebagai investasi. Sebenarnya sebuah konspirasi besar sedang terjadi. Tak lama malam sebelum festival pun tiba. Lucy sangat kelelahan, bermimpi bisa langsung tertidur pulas setelah festival akademik selesai. Ngomong-ngomong, meskipun kamu tidak berpartisipasi, kamu akan tetap di sana, kan tanyanya. Kenapa kau bertanya? Ternyata Lucy takut Rae akan merasa minder karena warna matanya yang tidak biasa. Ingat, itu semua hanya takhayul. Matamu adalah yang terindah di dunia. Rae langsung menggenggam tangannya, memastikan kalau dia akan ada di festival. Selama aku bersamamu, aku tidak takut apapun. Dia memeluknya berpura-pura bergantung. Tapi dalam hati dia berpikir, jika ada yang menghalangi kita, aku hanya perlu menyingkirkannya. Tak lama daftar kandidat putri mahkota kekaisaran dirilis. Eloise setelah mendengar berita itu merasa sangat hancur. Dia jelas-jelas menolak gagasan itu. Bagaimanapun kaisar yang berkuasa saat ini terkenal sangat kejam. Tiba-tiba ibunya mendapat sebuah ide. Dia mengatur agar putrinya menghadiri sebuah acara di desa terpencil. Pertemuan takdir antara para protagonis novel akan segera terjadi. Sementara itu Ibu Lucy menerima surat dari keluarga Count. Ternyata mendiang suaminya adalah putra dari Count itu. Setelah membunuhnya, mereka kini mengincar putrinya. Sambil menatap punggung Lucy, dia diam-diam bersumpah untuk melindungi satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa. Di tempat lain, sang kaisar menerima kabar tentang festival akademik. Dia segera memanggil orang kepercayaannya. Kirim seseorang ke wilayah Baron Rodan, sekarang juga perintahnya. Ada anak laki-laki bermata merah di sana, bunuh dia. Gadis yang mengira dirinya masuk ke dalam akhir sebuah novel dewasa itu tanpa diduga bertemu dengan tokoh utama wanita novel tersebut di sebuah desa yang tidak ada hubungannya. Saat hari festival akademik, tiba presentasi yang telah disiapkan Lucy dengan cermat. Mendapat tepuk tangan meriah, tetapi rasa gugupnya masih tersisa. Bahkan setelah dia turun dari panggung, barulah setelah Rae memberinya pujian dan analisis yang masuk akal, dia akhirnya bisa santai. Acara selanjutnya adalah festival musik. Masih ada banyak waktu sampai malam, jadi Rae mengajak Lucy untuk menghadiri sebuah kuliah tamu yang mengejutkan mereka. Topiknya adalah teknik sihir. Karena Rae belum memiliki guru kesempatan ini, sangatlah berharga. Melihat antusiasmenya Lucy, ikut senang, tetapi materi yang rumit itu sama sekali tidak bisa dia pahami.
Ditambah lagi dengan kelelahan setelah presentasinya, dia merasa sudah mencapai batasnya. Dia pun pamit pada Rai dan keluar untuk berjalan-jalan. Alunan melodi piano terdengar sayup-sayup di telinganya. Mengikuti suara itu dia tiba di aula musik utama dan berpapasan dengan John, asisten sang tuan tanah, yang sedang sibuk mempersiapkan pertunjukan malam. Setelah berbasa-basi sejenak, John pun pamit undur diri. Saat itu Lucy mendengar suara sang tuan tanah. Dia sepertinya sedang secara pribadi menyambut beberapa tamu penting. Tubuhnya menegang ketika mendengar bahwa pihak lain itu ternyata adalah Duchess Messiah, karena Duchess Messiah adalah Duke wanita pertama di Kekaisaran dan juga protagonis wanita dari novel ini. Kenapa keluarga itu muncul di sini? Karena tidak tahu kebenarannya. Lucy mengira ini adalah era setelah alur cerita utama novel berakhir. Dia berpikir bahwa dua orang yang ditemuinya hanyalah keturunan dari keluarga itu. Tetapi kegelisahan terus mengganjal di hatinya. Saat itu penyihir bernama Radam muncul, memperingatkannya bahwa berbahaya sendirian di tempat seperti ini. Lucy menenangkan diri bersiap untuk kembali dan menyuruh pria itu untuk mencari tempat aman juga. Tetapi Radam berkata, dia sudah terbiasa sendirian dan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Saat itulah Lucy menyadari mata pria itu berwarna merah. Mengira dia pasti telah banyak menderita, dia menawarkan kata-kata penghiburan yang baik. Tanpa diduga ekspresi pria itu tiba-tiba berubah. Aku di sini untuk mengamati manusia. Kesenangan saat manusia dimangsa. Tak peduli berapa kali pun kulihat aku tidak pernah bosan. Penampilannya yang gila membuat Lucy ketakutan. Dia segera mencoba mencari alasan untuk pergi, tetapi pria itu menangkapnya. Dia bilang dia ingin membalas budi atas kata-kata penghiburan tadi. Nanti perhatikan baik-baik. Kalau kau mengintip ke arah penonton, kau akan menemukan sesuatu yang menarik. Perasaan dingin menyelimuti Lucy. Detik berikutnya, dia sadar pria itu telah menghilang. Tak lama festival musik pun dimulai. Meskipun alunan piano orisinal sang tuan tanah seperti yang dirumorkan sangat sempurna, Lucy tidak bisa menghilangkan rasa gelisahnya. Setelah pertemuan yang meresahkan itu, dia memperhatikan dua orang di sampingnya. Nama gadis itu ternyata Eloise, sama seperti tokoh utama wanita dalam novel aslinya. Dia tidak terlalu memikirkannya, menganggapnya hanya sebagai kebetulan. Tetapi ketika dia menoleh, dia bertemu dengan tatapan dingin sang pianis. Jantungnya berdegup kencang. Pria itu sedang mengamati para penonton dengan saksama. Seperti yang dikatakan oleh pria aneh itu, karakter pendukung wanita akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan tokoh utama wanita. Dia dicurigai sebagai pelaku sebenarnya. Lucy menyadari bahwa pianis itu terus-menerus mengamati kerumunan. Kemungkinan dialah pembunuh yang dimaksud pria aneh itu, dan dia pun menganalisis target yang paling mungkin. Seseorang dengan status yang cukup tinggi untuk dibunuh, namun tidak berdaya untuk melawan. Jawabannya adalah Eloise, sang tokoh utama wanita. Benar saja detik berikutnya, pria itu mengeluarkan belati dan menerjang ke arah penonton dengan kecepatan yang luar biasa. Tanpa pikir panjang, Lucy secara naluriah mendorong gadis itu menyingkir. Hasilnya sudah bisa ditebak. Tepat pada saat itu Ray telah menyelesaikan kuliahnya. Saking senangnya karena ini pertama kalinya dia datang, Ray baru sadar. Konser telah dimulai saat dia tersadar dari lamunannya. Tiba-tiba terjadi keributan di dekatnya. Terdengar bisik-bisik di antara kerumunan. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi di festival? Apa gadis berambut merah itu baik-baik saja? Mendengar kata rambut merah membuat Ray seketika panik. Dia pun menerobos kerumunan sambil meneriakkan nama Lucy. Tanpa diduga ini adalah pertemuan pertama antara para tokoh utama asli dari novel. Pada saat itu Ray hanya fokus pada Lucy yang terluka dan sama sekali tidak memedulikan orang lain. Dia menatap tajam dan mendorong seseorang ke samping lalu membentak, "Minggir!"
Dia baru tersadar ketika Lucy dengan tubuhnya yang sudah lemas menenangkannya. Aku baik-baik saja. Anak itu tidak bersalah. Jangan terlalu menyalahkannya. Ray menahan isak tangisnya genggamannya di tangan Lucy. Semakin erat, dia sangat takut terjadi sesuatu yang buruk pada Lucy. Tepat saat itu sang Duke kembali dan membawa Eloise bersamanya bersiap untuk pergi. Tindakan ini membuat Ray murka. Dia pun bertanya pada Duke apakah dia tidak akan mengatakan apa-apa sebelum pergi. Sang Duke berkata bahwa dia akan memberikan kunjungan resmi nanti, lalu berbalik dan pergi. Meskipun Lucy mencoba menghentikannya, Ray membiarkan mereka berdua pergi begitu saja. Namun rasa bersalah menggerogotinya. Kenapa di saat-saat genting seperti ini, selalu Lucy yang harus menanggung semuanya? Dia memasang wajah tegar berusaha menenangkan Ray. Kalau aku di sini sendirian, aku pasti akan sangat ketakutan. Tapi karena sekarang ada kamu, aku merasa aman. Aku akan tidur sebentar sekarang. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. Dan saat itulah Ray menyadarinya. Wajah Lucy menjadi pucat pasi. Genangan darah yang besar telah membasahi tanah di belakangnya. Lucy segera dibawa ke ruangan yang tenang untuk diobati. Tuan rumah acara meminta maaf sebesar-besarnya atas serangan mendadak itu. Dia berjanji akan menemukan pelakunya. Namun, tak disangka sang Duke justru ingin menutupi seluruh insiden ini. Putrinya yang merupakan kandidat putri mahkota kekaisaran seharusnya tidak berada di luar istana. Dia lebih mementingkan untuk melindungi kepentingannya sendiri. Terlebih lagi dia menaruh curiga pada Lucy. Bagaimana bisa dalam situasi genting seperti itu, gadis itu berhasil menyelamatkan Eloise dengan begitu cepat. Setelah Duke pergi, Ray mengetuk pintu lalu masuk. Mengetahui keputusan Duke, dia langsung diliputi amarah. Dia mengerti alasan Duke menolak melakukan penyelidikan, tetapi dia tidak bisa menerimanya. Lucy hampir saja kehilangan nyawanya. Pelaku yang sebenarnya harus ditemukan. Tepat pada saat itu Lucy terbangun dan diberitahu tentang permintaan Duke. Untuk menghentikan investigasi, dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia hanya senang karena telah menyelamatkan Eloise Rev. Rev tentu saja menghormati keinginannya, tetapi dia diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Lagi, jika melindungimu membutuhkan kekuatan besar, maka aku bersedia merebut kembali posisiku, menjadi perwujudan keadilan untuk meluruskan semua kesalahan. Perempuan yang tampaknya tidak penting ini, karakter pendukung dalam novel itu, sebenarnya adalah seorang wanita bangsawan yang terlibat dalam titik plot penting. Setelah Lucy terluka karena menyelamatkan sang pahlawan wanita, orang-orang di sekitarnya dipenuhi dengan rasa bersalah. Untuk menghindari kekhawatiran keluarganya, dia menuruti nasihat mereka dan beristirahat di rumah. Anehnya, Rev telah menghilang tanpa jejak sejak hari itu. Mungkinkah dia marah karena Lucy bertindak sendiri? Tepat pada saat itu sebuah ketukan terdengar dari lantai bawah. Lucy mengira itu pasti Rev, mengabaikan luka-lukanya. Dia bergegas turun, tetapi ketika dia membuka pintu, dia bertemu dengan John, asisten sang tuan. Mereka saling bertatapan canggung. John menunjukkan hadiah yang dikirim oleh keluarga Duke. Mereka mendengar tentang lukamu dan bersikeras untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Bolehkah aku membawa hadiahnya ke dalam? Dihadapkan dengan hadiah mewah seperti itu, untuk pertama kalinya Lucy tanpa ragu menolaknya. Dia menyatakan bahwa siapapun akan melakukan hal yang sama dalam situasi itu. Dia hanya melakukan apa yang benar. Ibunya memuji keputusannya. Dia meminta John untuk menyampaikan perasaan putrinya kepada Duke. Karena tidak bisa membujuk mereka, John hanya bisa menghormati keinginan mereka. Lucy menghela napas lega. Dia punya firasat kalau hadiah-hadiah mewah itu dimaksudkan untuk membungkamnya selamanya. Dia merasa puas sekarang. Semua yang ingin dia lindungi ada di sisinya. Sedikit yang dia tahu, ketenangan ini akan segera hancur malam itu.
Duke menceritakan kejadian itu kepada istrinya, memuji Lucy sebagai seorang wanita muda yang sangat jujur. Istrinya bagaimanapun bergumam pelan, "Orang macam apa yang berani mengganggu rencanaku?" Dia memutuskan untuk bertemu sendiri dengan gadis yang menarik ini. Keesokan harinya Lucy berniat membantu di toko, tetapi ibunya mendorongnya untuk pergi dan bermain dengan Raef. Lucy yang sudah merindukannya pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat berikutnya, seorang tamu tak diundang muncul. Dia adalah adik dari ayah Lucy dan seorang bangsawan berkedudukan tinggi. Melalui percakapan mereka, menjadi jelas bahwa ibu Lucy pernah menjadi pelayan di rumah tangga keluarga itu. Pria itu adalah serigala berbulu domba dengan kedok. Menafkahi ibu dan anak itu, dia berniat untuk membawa Lucy pergi, tetapi ibu Lucy tidak akan pernah setuju. Sambil berkata, dia akan kembali lagi untuk melihat wajah keponakannya. Di lain waktu dia berbalik dan pergi. Ketakutan ibu Lucy berjongkok di lantai. Dia tahu Lucy telah menjadi sasaran keluarga itu. Dia tidak akan pernah membiarkan putrinya diambil. Sementara itu Lucy mengetuk pintu lebih dari selusin kali, tetapi masih tidak ada jawaban. Mungkinkah Raef benar-benar marah padanya? Dia memutuskan untuk masuk ke dalam dan menemuinya secara langsung. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya di lantai pertama. Meskipun Raef tidak suka dia naik ke lantai atas, dia bertekad untuk menemuinya dan menjernihkan suasana. Hanya ragu sejenak Lucy menaiki tangga, dan pada detik berikutnya seorang anak laki-laki berambut emas melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Karakter perempuan yang tidak diperhatikan dalam novel itu sebenarnya adalah seorang wanita bangsawan dan terlibat dalam peristiwa penting. Setelah Lucy ditusuk saat menyelamatkan sang pahlawan wanita, semua orang di sekitarnya merasa sangat bersalah. Untuk menghindari kekhawatiran orang yang dicintainya, dia mengikuti nasihat mereka dan beristirahat di rumah. Tapi anehnya sejak hari itu Raef menghilang. Mungkinkah dia marah karena gadis itu bertindak gegabah? Tepat pada saat itu terdengar ketukan dari lantai bawah. Lucy mengira itu pasti Ray. Tanpa memedulikan lukanya, dia bergegas turun. Tetapi saat membuka pintu, dia terkejut mendapati asisten Duke. Mereka saling bertatapan canggung. Asisten itu kemudian memberikan hadiah-hadiah yang dikirim oleh keluarga Duke. Mereka dengar Anda terluka dan bersikeras ingin mengucapkan terima kasih. Apa tidak apa-apa jika saya membawa hadiahnya masuk karena belum pernah melihat hadiah semewah itu. Lucy menolaknya tanpa ragu-ragu. Dia berkata siapapun pasti akan melakukan hal yang sama dalam situasi itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Ibunya memuji keputusannya dan meminta asisten itu untuk menyampaikan perasaan putrinya kepada keluarga Duke. Melihat usahanya untuk membujuk mereka tidak berhasil, asisten itu tidak punya pilihan lain selain menghargai keinginan mereka. Merasa lega, Lucy menghela napas. Dia punya firasat bahwa hadiah-hadiah mewah seperti itu dimaksudkan untuk membungkamnya selamanya. Dia merasa puas pada saat itu. Semua yang ingin dilindunginya ada di sisinya, tetapi dia tidak tahu kalau kedamaian ini akan segera hancur. Malam itu Duke menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Dia memuji Lucy, menyebutnya anak yang sangat jujur. Tetapi istrinya bergumam pelan, orang macam apa yang berani mengganggu rencanaku? Dia memutuskan untuk bertemu sendiri dengan anak yang menarik ini. Keesokan harinya Lucy berniat membantu di toko, tetapi ibunya menyuruhnya pergi bermain dengan Ray. Lucy yang sudah merindukannya pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun sesaat kemudian, seorang tamu tak diundang muncul. Dia adalah adik dari ayah Lucy dan seorang bangsawan terpandang. Dari percakapan mereka menjadi jelas bahwa ibu Lucy pernah menjadi pelayan di rumah keluarga itu. Pria itu adalah serigala berbulu domba dengan kedok
Ingin menafkahi ibu dan anak itu, dia sebenarnya berniat membawa Lucy pergi. Tetapi Ibu Lucy tidak akan pernah setuju. Jadi, sambil mengatakan akan kembali lagi untuk melihat wajah keponakannya, di lain waktu dia berbalik dan pergi. Ketakutan Ibu Lucy berjongkok di lantai. Dia tahu Lucy telah menjadi sasaran keluarga itu. Dia tidak akan pernah membiarkan putrinya diambil. Sementara itu Lucy mengetuk pintu belasan kali, tetapi tetap tidak ada jawaban. Dia pasti sangat marah padaku, pikir Lucy. Dia memutuskan untuk masuk dan berbicara langsung dengannya. Tetapi tidak ada tanda-tanda Ray di lantai 1. Meskipun Ray tidak suka jika dia naik ke atas. Lucy ragu-ragu lalu menaiki tangga bertekad untuk berbicara dengannya. Sesaat kemudian seorang anak laki-laki kecil berambut emas menerjang ke dalam pelukannya. Lucy datang ke pondok untuk mencari Ray yang telah absen selama seminggu. Namun sebelum sempat melihatnya, dia bertemu dengan adik Ray, Delmar. Belakangan ini, anak laki-laki itu tidak bisa tidur nyenyak. Dia merindukan saat-saat kakaknya di rumah, menceritakan dongeng sampai dia tertidur, jadi dia memberanikan diri datang sendirian. Lucy merasa iba pada anak itu. Sambil merogoh sakunya, dia mengeluarkan permen herbal penenang yang dibuat dengan bahan-bahan yang dikenal bisa meredakan rasa tidak nyaman dan membantu tidur. Delmar ragu untuk meminum obat itu, tetapi senyum Lucy yang cerah dan meyakinkan berhasil membujuknya. Setelah memakan permen itu, dia berbaring di sofa terdekat. Dalam beberapa saat dia sudah tertidur pulas. Lucy, yang masih dalam masa pemulihan dari lukanya, merasakan gelombang kelelahan menghampirinya. Dia memutuskan untuk beristirahat sambil menunggu Ray kembali. Sementara itu di ruang bawah tanah, Ray selesai memodifikasi bros itu. Dia puas dengan fitur pelacakan dan perekaman yang baru karena yakin fitur itu akan lebih baik melindungi Lucy. Tiba-tiba Radam muncul, mengagetkannya dari pekerjaannya yang penuh fokus. Aku bilang seseorang yang kukenal akan muncul di festival musik, kata Ray. Apa kau merujuk pada seseorang dari keluarga Mesiah? Karena sedang menyamar, Radam menggelengkan kepalanya. Walaupun dia memang bekerja untuk kaisar, penyamarannya kali ini hanya karena para calon permaisuri tidak diizinkan meninggalkan istana. Ray tertegun. Dia sekarang mengerti bahwa kaisar sedang aktif mencari istri yang cocok untuk Delmar. Di tengah keterkejutannya, Ray melihat sebuah peluang. Dia bisa merebut posisi itu untuk dirinya sendiri. Namun, dia lupa tujuan Radam yang sebenarnya berada di sana. Seperti biasa, Radam ada di sana untuk membaca pikiran Ray untuk kaisar. Pada saat genting itu, sebuah dentang keras bergema dari luar. Radam tiba-tiba menawarkan untuk mengakhiri sesi mereka. Ini adalah sebuah keberuntungan bagi Ray, tapi dia bergegas keluar, rasa cemas mencengkeramnya. Dia baru sadar bahwa sudah seminggu penuh berlalu sejak festival musik seminggu tanpa melihat Lucy. Dia ingin segera menemuinya, tetapi orang pertama yang dia temui adalah Delmar. Sudah kubilang, jangan datang ke sini lagi, kata Ray tajam. Kenapa kau mengabaikan peringatanku? Delmar yang polos mengakui kerinduannya pada kakaknya, menjelaskan betapa sepinya istana tanpanya. Dia lalu bertanya, kenapa kakak meninggalkanku? Apa karena wanita di luar itu? Kalau kakak sangat merindukanku, mungkin wanita itu bisa ikut pulang bersama kami. Ray, yang sangat sadar akan konsekuensinya jika keluarga kerajaan menemukan Lucy, memperingatkan Delmar dengan tegas sebelum mencoba mengirimnya pulang. Tepat pada saat itu suara seorang wanita yang tajam, penuh tuduhan, terdengar dari tangga. Apa yang kau lakukan pada anakku? Lepaskan dia sekarang juga. Sang permaisuri yang telah mengetahui perjalanan rahasia putranya menerobos masuk ke rumah Ray menuntut jawaban.
Dia menuduh Ray menculik putranya, meskipun Ray dan Delmar menjelaskan bahwa pangeran muda itu datang atas kemauannya sendiri. Permaisuri tetap tidak yakin. Seluruh kejadian itu membuat Ray marah besar. Jadi pangeran kesayangan bisa bertindak seenaknya ya, pikirnya getir. Dia memutuskan untuk melakukan pembalasan kecil. Saat permaisuri mengkhawatirkan Delmar, Ray mengungkapkan rencana kaisar untuk mencarikan istri bagi pangeran muda itu. Delmar menoleh ke ibunya, suaranya dipenuhi amarah. Kenapa ibu tidak membicarakan ini denganku sebelum mengambil keputusan seperti itu? Sang permaisuri. Namun menyembunyikan ramalan itu mengklaim bahwa semua yang dilakukannya adalah demi Delmar. Ray, setelah mendengar tentang kelahiran Delmar, merasa sudah waktunya Onbo mengakhiri segalanya. Aku kembalikan pangeranmu ini, tapi tolong jangan datang ke sini lagi. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun dari keluarga kerajaan yang boleh ke sini. Pada saat inilah Ray menduga sebuah rahasia besar, bahwa kaisar yang memiliki kebencian yang begitu mendalam padanya tidak bisa membunuhnya karena suatu alasan, dan itulah sebabnya dia diasingkan. Setelah menyelesaikan masalah yang meresahkan ini, Ray dengan lembut membangunkan Lucy. Dia menjelaskan secara singkat siapa Delmar, lalu memberinya bros yang sudah diperbaiki. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Lucy yang sangat terharu memeluknya erat. Dia sangat gembira karena Ray tidak marah padanya, tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa bros itu tidak hanya mengirimkan lokasinya, tetapi juga secara otomatis merekam suara di sekitarnya setiap kali detak jantungnya meningkat. Anak laki-laki itu tersenyum dengan sedikit obsesi di matanya. Aku tidak akan kehilanganmu lagi. Mari kita bersama selamanya. Kehidupan dengan cepat kembali normal. Keduanya berinteraksi seperti biasa, tetapi jika ada perbedaan, itu adalah Ray yang terus-menerus model. Akhir-akhir ini, memanggang kue kering yang lezat, sampai membuat berat badan Lucy sedikit naik. Tiba-tiba saja, John, asisten sang tuan, datang membawa sebuah undangan dari keluarga Duke. Sepertinya mereka benar-benar ingin menyampaikan rasa terima kasih, bahkan menawarkan akan datang. Berkunjung kapanpun Lucy bersedia. Setelah mendapat izin, Lucy mengira ibunya akan menolak, tetapi yang mengejutkan justru ibunya lah yang menyarankan pertemuan itu. Bahkan ibunya seolah-olah sangat ingin Lucy pergi. Anehnya hal ini menyebabkan pertengkaran antara ibu dan bibinya. Setelah mengetahui bahwa Lucy menolak imbalan, tetapi tetap diundang oleh keluarga Duke, raut wajah Ray menjadi muram. Dia sangat cemas. Di mata para bangsawan rakyat, biasa tidak ada apa-apanya. Dan keluarga Mesia, keluarga Duke, telah selamat dari pembersihan besar-besaran yang dilakukan kaisar. Hal itu tidak mungkin dicapai hanya dengan kesetiaan biasa. Bagi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri untuk melakukan tindakan aneh seperti itu, pasti ada motif tersembunyi. Ketika Lucy mengajaknya untuk menemaninya ke kediaman Duke, Ray setuju tanpa ragu-ragu. Lagi pula, sejak insiden terakhir, dia sudah bertekad untuk selalu berada di sisi Lucy, tidak akan pernah membiarkannya berada dalam bahaya lagi. Setelah Lucy pergi, seorang tamu tak terduga muncul. Tamu itu adalah ibu Lucy. Sikap ramahnya yang biasa kini telah lenyap. Aku tahu kau bukan dari daerah sini, katanya. Kurasa sudah saatnya aku mengetahui tentang identitasmu. Dia mendatangi Ray meninggalkan sikap lembutnya yang biasa dan menyatakan dengan terus terang bahwa Ray tidak terlihat seperti orang biasa. Lagi pula, aku pernah bekerja untuk keluarga bangsawan dalam waktu yang lama. Aku bisa tahu hal-hal semacam ini. Kenapa kau mengungkapkan ini sekarang? Kau tahu nama Lawrence kan? Dia meninggal di desa ini, dan Lucy adalah anaknya. Aku dulunya hanyalah seorang pelayan bagi Lawrence.
Tapi seiring berjalannya waktu kami saling jatuh cinta. Jadi setelah Lucy lahir, kami meninggalkan keluarga, mengerikan itu. Tapi kami baru saja tiba di sini saat Lawrence meninggal dunia. Aku tahu betul bahwa suamiku meninggal karena ambisi keluarganya. Dan sekarang Lucy juga menjadi sasaran. Kekuatanku sendiri tidak cukup, jadi aku memintamu untuk menggunakan pengaruh keluargamu. Cara apapun boleh. Tentu saja Ray bersedia melindungi Lucy, tetapi identitasnya palsu. Dia tidak punya pengaruh keluarga apapun. Setelah ditolak ibu Lucy, bergumam dengan tatapan kosong. Sepertinya hanya cara itu yang tersisa. Lalu sebelum pergi dia berbalik dengan senyuman di wajahnya dan bertanya, maukah kau tetap di sisi Lucy? Mulai sekarang ekspresi ini memberi Ray firasat buruk. Seolah-olah dia sedang mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Hari kunjungan ke kediaman Duke tiba dengan cepat. Lucy dipandu oleh seorang pelayan tiba di sebuah ruangan. Dia telah berganti pakaian dengan gaun glamour dan terbuka yang belum pernah dia pakai sebelumnya. Saat dia masih menyesuaikan diri dengan pakaian yang tidak biasa itu, Ray, yang terlihat gagah dengan pakaian formalnya, tiba-tiba muncul. Hanya dengan melihatnya saja, sudah membuat jantung Lucy berdebar kencang tanpa sadar. Meskipun mereka bertemu setiap hari, dia merasa Ray sangat berbeda hari ini. Dia terlihat seperti seorang pangeran dari negeri dongeng. Tak lama kemudian, waktu makan malam pun tiba. Duke menyambut mereka dengan hangat, dan Eloise mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Dia bertanya-tanya, apakah dia pernah bertemu Ray sebelumnya? Tetapi Ray segera dan dengan tegas menyangkalnya. Hal ini terasa aneh bagi Lucy. Biasanya Ray sangat ramah. Kenapa hari ini dia begitu waspada? Setelah suasana sedikit mencair makan malam, akhirnya dimulai. Lucy tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Meskipun pelayan istana itu menyamar, bagaimana bisa pria aneh itu mengetahui posisinya dengan begitu akurat? Saat itu Duke muncul memuji Lucy atas intuisinya yang tajam. Tapi kemudian dia jadi menantang. Tapi aku penasaran bagaimana Nona Lucy bisa menyelamatkan putriku. Apa kau tahu dia akan diserang sebelumnya? Kata-katanya jelas menyiratkan bahwa Lucy bekerja sama dengan pria aneh itu. Hal ini membuat Ray sangat marah. Dia berdiri tiba-tiba untuk membela Lucy, tetapi Duke tetap bersikeras pada kemungkinan itu. Dia menuntut agar mereka berdua tetap di sana untuk diinterogasi. Ray benar-benar murka. Cukup, aku tidak menyangka akan menerima perlakuan seperti ini sebagai tamu keluarga Duke. Saat Duke hendak membalas semua orang terkesiap, ruam merah besar muncul di lengan Lucy, seorang gadis biasa yang diundang sebagai tamu terhormat ke kediaman Duke, dicurigai sebagai kaki tangan pria yang menyerang pelayan istana. Dan sekarang dia menderita reaksi alergi parah saat makan malam. Ini membuat Ray sangat marah. Mengabaikan martabat Duke, dia menggandeng tangan Lucy dan keluar dari ruangan. Bahkan setelah kembali ke kamar, mereka ekspresi Ray tetap tegang. Tuduhan tak berdasar seperti itu sudah cukup buruk, tapi sampai menyebabkan dia terluka seperti ini. Lucy menyadari Ray telah salah paham. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa dia sendiri yang memicu reaksi alergi itu. Sebelum makan malam, aku diam-diam mengoleskan ekstrak lumut ek. Aku takut hal seperti ini akan terjadi. Ray menghela napas lega. Tapi hatinya masih terasa sakit. Melihat Lucy terluka sangat menyakitkan baginya. Meskipun itu solusi termudah dan paling efektif, aku tidak mau kau melakukannya. Aku masih punya 2 permintaan. Benar. Permintaan keduaku adalah jangan sakiti dirimu lagi. Lucy sangat tersentuh oleh kata-katanya. Dia tidak bermaksud membuatnya lebih kesal. Jadi dia berjanji untuk berdiskusi dengannya terlebih dahulu di masa depan dan tidak membuatnya khawatir.
Di tempat lain, Duke dan istrinya sedang berdebat tentang apa yang baru saja terjadi. Sang Duchess ingin suaminya fokus mencari pelaku sebenarnya, bukan mencurigai orang yang telah menyelamatkan putri mereka. Namun yang mengejutkan, Duke mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui pelakunya. Karena akulah yang memerintahkan pembunuhan itu. Dia telah menggunakan percobaan pembunuhan itu untuk mencegah putrinya naik takhta, supaya putrinya tidak membawa keberuntungan bagi keluarga kerajaan. Meskipun Duchess mengerti dia takut akan kerusakan emosional yang akan ditimbulkannya pada putri mereka. Tetapi Duke berkata, "Jangan salah paham. Keinginanku agar putri kita dikeluarkan dari daftar kandidat hanyalah demi kepuasanku sendiri." Namun Eloise yang berdiri di luar pintu mendengar semuanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa ayahnya ingin membunuhnya. Tenggelam dalam pikirannya, dia mendapati dirinya berada di depan pintu kamar Lucy. Dia meminta maaf atas kekasaran ayahnya saat makan malam tanpa menyadari ketegangan yang ada. Lucy merasa itu bisa dimaklumi mengingat putrinya hampir saja terluka parah. Namun Eloise merasa sedikit malu mendengar kata-katanya. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, menanyakan tentang reaksi alergi Lucy. Mengetahui bahwa Lucy membuat sendiri obat antihistaminnya dan dia sedang belajar farmakologi demi Eloise tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang latar belakang pemuda itu. Meskipun Ray menampilkan dirinya sebagai rakyat biasa, auranya menunjukkan bahwa dia seorang bangsawan. Jangan percaya pada seseorang yang tidak jujur padamu. Eloise memperingatkan. Lucy juga merasakan ada yang aneh dari sikap Ray yang suka mengelak, tapi dia percaya pria itu punya alasan sendiri dan akan memberitahunya saat dia siap. Ray telah berbuat banyak untuknya. Dia memilih untuk mempercayainya. Suasana hati Eloise tiba-tiba menjadi muram. "Bagaimana kau bisa memiliki keyakinan seperti itu?" gumamnya. "Apa yang kau lakukan saat seseorang yang kau percayai melakukan sesuatu yang tidak bisa kau mengerti?" Lucy tersentak sadar bahwa Eloise sedang membicarakan pengalamannya sendiri. "Pertama, kamu dengarkan alasan mereka." Lucy menimpali dengan lembut, "bahkan jika pada akhirnya kamu tidak bisa menerimanya, kamu tidak akan menyesal. Yang terpenting, percayalah pada dirimu sendiri. Kamu tidak akan pernah mengkhianati dirimu sendiri, Eloise." Tampaknya lega dengan kata-kata Lucy, dia akhirnya melepaskan gejolak batinnya. Dia menawarkan bantuannya kepada Lucy jika suatu saat dia membutuhkannya. Lucy berpikir sepertinya dia tidak akan membutuhkannya, tetapi keesokan harinya sebuah situasi darurat muncul. Dia memilih untuk terbakar bersama keluarganya untuk melindungi putrinya saat Ray sedang berburu. Duke mengundang Lucy untuk minum teh pagi. Dia memulai dengan meminta maaf atas sikapnya yang terlalu protektif kemarin, lalu dia mengalihkan pembicaraan ke peristiwa terkini di dalam keluarga kerajaan. Meskipun detailnya masih belum jelas, Lucy merasakan sesuatu yang penting sedang terjadi dan itu membuatnya tidak nyaman. Dia sadar bahwa dunia fiksi ini bukanlah cerita utamanya. Setelah alur cerita utama selesai, tampaknya cerita yang sebenarnya bahkan belum dimulai. Semua orang mengklaim karakter penyihir yang penting itu tidak ada. Semuanya terasa sangat aneh. Percakapan aneh mereka pun berakhir. Dan saat Lucy hendak pergi, Duke tiba-tiba berbalik dan bertanya apakah dia selalu tinggal di desa kecil itu. Setelah Lucy membenarkannya, Duke bergumam pada dirinya sendiri, "Pasti hanya imajinasiku." Wajah yang anehnya terasa familiar. Saat malam menjelang, Lucy dan Ray berangkat pulang dengan kereta kuda. Lucy tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata perpisahan Duke. Kenapa wajahnya tampak familiar bagi Duke? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan keluarga dari pihak ayahnya? Dia harus menanyakannya pada ibunya saat tiba di rumah. Tetapi pada saat itu, dia menyadari keheningan yang meresahkan di desa. Saat melihat lebih dekat, dia melihat rumahnya dilalap api. Seorang penduduk desa memberitahunya bahwa ibunya yang merasa tidak enak
badan tinggal di rumah hari itu. Pikiran Lucy menjadi kosong. Mengabaikan bahaya dia berlari menuju kobaran api. Ray mencoba menghentikannya, tetapi Lucy tidak bisa ditenangkan. Tepat pada saat itu, rumahnya runtuh. Di saat-saat terakhir Ray menariknya ke tempat aman. Lucy hancur lebur. Dia tahu Chelsea bukanlah ibu kandungnya, tetapi Chelsea telah memberinya rumah di dunia yang aneh ini. Kehangatan tanpa pamrih itu benar-benar nyata. Tanpa daya Lucy menyaksikan rumahnya terbakar habis. 3 hari berlalu. Lucy tidak makan atau minum apapun selama 3 hari itu. Meskipun dia bersikeras. Baik-baik saja dia menangis diam-diam saat sendirian. Ray mengerti pengorbanan Chelsea. Jika Chelsea tiada, keluarga mengerikan itu tidak akan bisa menemukan Lucy. Tetapi cara ini justru menimbulkan luka yang fatal bagi Lucy. Sebuah pikiran yang menyimpang tiba-tiba muncul. Jika keberadaan seorang ibu hanya membawa penderitaan yang tiada henti lebih baik, tidak pernah memilikinya sama sekali. Maka dari itu dia mencari Radam untuk membuat kesepakatan demi menghapus keberadaan ibu Lucy sepenuhnya. Tiran kecil itu menghapus paksa ingatan gadis itu tentang ibunya, hanya untuk menyelamatkannya dari rasa sakit. Saat keduanya menyegel perjanjian mereka, Radam mulai merapalkan sihirnya. Lucy perlahan terangkat oleh cahaya terang. Rambutnya yang semula merah perlahan berubah menjadi emas, dan dari Rae, sesuatu yang sangat berharga telah diambil. Ini adalah proses yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi itu. Keesokan harinya, Lucy akhirnya terbangun, seolah-olah dari mimpi yang sangat-sangat panjang. Ray masuk membawa sarapan. Meskipun wajahnya tersenyum, ekspresinya menyimpan keanehan yang ganjil. Melalui percakapan singkat mereka menjadi jelas bahwa ingatan Lucy berhenti pada hari mereka kembali dari kediaman Duke. Dia percaya rumahnya telah hanyut oleh hujan deras karena terlalu reot. Dia sudah tinggal di sana selama beberapa bulan. Dia menjelaskan dan berjanji akan mencari tempat tinggal lain dan pindah sesegera mungkin. Tapi Rae memberitahunya kalau itu hanyalah kamar kosong dan dia bisa tinggal selama yang dia mau. Lucy terkagum-kagum dengan kebaikan Rae. Kalau bukan karena dia Lucy yang seorang yatim piatu, pasti akan menjalani kehidupan yang sangat sulit setelah pergi. Rae menunjukkan senyum yang aneh. Dia bergumam pada dirinya sendiri kalau itu adalah transaksi yang berhasil. Beberapa bulan berlalu dengan cepat. Lucy menyadari bahwa ingatannya sejak kembali dari kediaman Duke menjadi semakin kabur. Terlebih lagi Rae sekarang pergi pagi-pagi sekali dan pulang larut malam, menolak mengatakan apa yang membuatnya sibuk. Dan belum lama ini Rae yang meninggalkan sikap lembutnya yang biasa telah memarahi Vincent. Itu adalah pertama kalinya Lucy melihatnya begitu buas. Tiba-tiba kilasan api muncul di benaknya. Kepalanya mulai sakit tak terkendali. Untungnya Ray muncul tepat waktu untuk menahannya agar tidak jatuh. Malam itu adalah pesta perpisahan Dietrich. Semua orang sangat bersemangat, tetapi Lucy bisa merasakan kalau Ray sedang banyak pikiran. Lucy menyelinap keluar ke bangku untuk menenangkan diri. Dia meminta maaf pada Ray. Akhir-akhir ini kamu kelihatannya agak menjaga jarak, katanya. Kamu kelihatan berbeda, seolah-olah aku melewatkan sesuatu. Ray tiba-tiba mendekatkan kepalanya dan menggenggam tangan Lucy menenangkannya. Jangan cemas, bisiknya. Aku pulang larut karena pergi ke perpustakaan yang jauh dan aku hanya memarahi Vincent karena dia menghinamu. Dia berhenti sejenak lalu mencium kening Lucy. Sudah kubilang aku akan selalu bersamamu. Kalau kamu merasa tidak tenang, lihat saja kalung itu. Bunga krokus melambangkan kebahagiaan dari sebuah kepercayaan. Perasaanku padamu tidak pernah berubah. Hati Lucy akhirnya tenang kembali. Dia percaya hari-hari ke depan akan sama seperti sebelumnya, tapi tanpa diduga suatu hari, Rae menghilang.
Dia diam-diam menjadi pangeran pertama kekaisaran. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kesepakatan itu